Menerapkan filosofi Stoa dalam kehidupan sehari-hari, langkah-langkah untuk memahami dan menghayati. Selamat datang di konten ini, teman-teman. Hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana agar kita memiliki pemahaman filosofi Stoa yang lebih baik. Filosofi Stoa adalah sebuah aliran filosofi yang telah ada selama ribuan tahun, dan telah membantu banyak orang untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang. Pada langkah pertama ini, kita akan membahas tentang konsep dasar filosofi Stoa, yaitu dikotomi kontrol. Filosofi Stoa percaya bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu dalam hidup ini, tapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dikotomi kontrol adalah konsep yang sangat penting dalam filosofi Stoa. Ini berarti bahwa kita harus memahami apa yang dapat kita kontrol, dan apa yang tidak dapat kita kontrol. Hal-hal yang dapat kita kontrol adalah pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Sementara itu, hal-hal yang tidak dapat kita kontrol adalah perilaku orang lain, kejadian alam, dan hal-hal lain yang berada di luar kendali kita. Mengapa penting untuk memahami dikotomi kontrol? Dengan memahami apa yang dapat kita kontrol, dan apa yang tidak dapat kita kontrol, kita dapat fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, dan tidak membuang waktu dan energi pada hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Selain itu, dengan memahami dikotomi kontrol, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh mencoba mengontrol hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Contohnya, jika kita sedang dalam perjalanan ke tempat kerja dan terjebak macet, kita tidak dapat mengontrol lalu lintas. Namun, kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut. Kita dapat memilih untuk marah dan stres, atau kita dapat memilih untuk tetap tenang, dan menggunakan waktu tersebut untuk mendengarkan musik atau podcast. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan dikotomi kontrol dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita harus identifikasi hal-hal yang dapat kita kontrol, dan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol dalam situasi tertentu. Kedua, kita harus fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan tidak membuang waktu dan energi pada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Ketiga, kita harus praktikkan kesadaran dan kehadiran dalam situasi yang tidak dapat kita kontrol, dan fokus pada bagaimana kita dapat bereaksi terhadapnya dengan bijak. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kontrol, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh mencoba mengontrol hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Jadi, teman-teman, mari kita mulai memahami dan menerapkan dikotomi kontrol dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada langkah kedua ini, kita akan membahas tentang pentingnya kesadaran dan kehadiran dalam filosofi Stoa. Kesadaran dan kehadiran adalah kunci untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang. Dengan fokus pada saat ini, kita dapat menikmati hidup lebih sepenuhnya dan tidak terlalu terganggu oleh pikiran-pikiran negatif tentang masa lalu atau masa depan. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan kesadaran dan kehadiran dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita dapat mempraktikkan meditasi atau mindfulness untuk meningkatkan kesadaran dan kehadiran. Kedua, kita dapat fokus pada apa yang sedang terjadi saat ini, dan tidak terlalu memikirkan tentang masa lalu atau masa depan. Ketiga, kita dapat menggunakan indera kita untuk mengalami dunia sekitar, seperti melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Contohnya, jika kita sedang berjalan di taman, kita dapat fokus pada keindahan alam sekitar, suara burung, dan aroma bunga. Jangan terlalu memikirkan tentang pekerjaan atau masalah lainnya. Jika kita sedang makan, kita dapat fokus pada rasa makanan, tekstur, dan aroma. Nikmati makanan kita, dan jangan terlalu memikirkan tentang hal-hal lain. Dengan memahami dan menerapkan kesadaran dan kehadiran,
kita dapat hidup dengan lebih bijak, dan tenang, dan menikmati hidup lebih sepenuhnya. Manfaat kesadaran dan kehadiran antara lain, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kesadaran dan kehadiran, meningkatkan kemampuan untuk menikmati hidup, dan meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Jadi, mari kita mulai mempraktikkan kesadaran dan kehadiran dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan menikmati hidup lebih sepenuhnya. Pada langkah ketiga ini, kita akan membahas tentang pentingnya menerima diri sendiri, dan orang lain apa adanya. Filosofi Stoa percaya bahwa kita tidak dapat mengubah orang lain, tapi kita dapat mengubah bagaimana kita memandang mereka. Menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya, adalah kunci untuk hidup dengan lebih harmonis dan damai. Dengan menerima diri sendiri apa adanya, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh mencoba menjadi sempurna. Dengan menerima orang lain apa adanya, kita dapat mengurangi konflik dan meningkatkan hubungan dengan orang lain. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita dapat praktikkan penerimaan diri sendiri dengan mengakui kelebihan dan kekurangan kita. Kedua, kita dapat praktikkan penerimaan orang lain dengan memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketiga, kita dapat fokus pada bagaimana kita dapat memandang orang lain dengan lebih positif dan tidak menghakimi. Contohnya, jika kita memiliki teman yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kita dapat memilih untuk menerima kebiasaan tersebut dan tidak menghakimi. Jika kita memiliki kekurangan dalam diri kita sendiri, kita dapat memilih untuk menerima kekurangan tersebut dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan hubungan dengan orang lain. Manfaat memahami konsep ini antara lain mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan hubungan dengan orang lain, meningkatkan kesadaran diri dan penerimaan diri, dan meningkatkan kemampuan untuk hidup dengan lebih harmonis dan damai. Jadi, teman-teman, mari kita mulai mempraktikkan penerimaan diri sendiri dan orang lain apa adanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan hubungan dengan orang lain. Pada langkah keempat ini, kita akan membahas tentang pentingnya memaafkan dan melepaskan emosi negatif. Filosofi Stoa percaya bahwa memaafkan bukanlah tentang melupakan atau memaafkan kesalahan orang lain, tapi tentang melepaskan emosi negatif yang dapat menghancurkan kita. Memaafkan dan melepaskan emosi negatif adalah kunci untuk hidup dengan lebih bebas dan bahagia. Dengan memaafkan dan melepaskan emosi negatif, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh perasaan dendam dan marah. Dengan memaafkan dan melepaskan emosi negatif, kita dapat meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita dapat praktikkan memaafkan dengan melepaskan emosi negatif dan tidak membiarkan perasaan dendam dan marah menguasai kita. Kedua, kita dapat fokus pada bagaimana kita dapat memandang situasi dengan lebih positif dan tidak terlalu memikirkan tentang kesalahan orang lain. Ketiga, kita dapat praktikkan kesadaran diri dan refleksi diri untuk memahami bagaimana kita dapat melepaskan emosi negatif dan hidup dengan lebih bebas dan bahagia. Contohnya, jika kita memiliki pengalaman buruk dengan seseorang, kita dapat memilih untuk memaafkan dan melepaskan emosi negatif yang terkait dengan pengalaman tersebut. Jika kita memiliki perasaan dendam dan marah terhadap seseorang, kita dapat memilih untuk melepaskan perasaan tersebut dan tidak membiarkan mereka menguasai kita.
Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan kemampuan untuk memaafkan dan melepaskan emosi negatif. Manfaat memahami konsep ini antara lain mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang, meningkatkan kemampuan untuk memaafkan dan melepaskan emosi negatif, dan meningkatkan kemampuan untuk hidup dengan lebih bebas dan bahagia. Jadi, teman-teman, mari kita mulai mempraktikkan memaafkan dan melepaskan emosi negatif dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan kemampuan untuk memaafkan dan melepaskan emosi negatif. Pada langkah kelima ini, kita akan membahas tentang pentingnya hidup sederhana dan tidak terlalu materialistis. Filosofi Stoa percaya bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta benda atau kekuasaan, tapi dari hidup dengan sederhana dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Hidup sederhana dan tidak terlalu materialistis adalah kunci untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang. Dengan hidup sederhana dan tidak terlalu materialistis, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak harta benda. Dengan hidup sederhana dan tidak terlalu materialistis, kita dapat meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita dapat praktikkan hidup sederhana dengan mengurangi keinginan untuk memiliki lebih banyak harta benda. Kedua, kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti hubungan dengan orang lain, kesehatan, dan kebahagiaan. Ketiga, kita dapat praktikkan kesadaran diri dan refleksi diri untuk memahami bagaimana kita dapat hidup dengan lebih sederhana dan tidak terlalu materialistis. Contohnya, jika kita memiliki keinginan untuk memiliki mobil mewah, kita dapat memilih untuk mempertimbangkan kembali keinginan tersebut dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Jika kita memiliki kebiasaan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, kita dapat memilih untuk mengurangi kebiasaan tersebut dan menghemat uang untuk kebutuhan yang lebih penting. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan kemampuan untuk hidup dengan lebih sederhana dan tidak terlalu materialistis. Manfaat memahami konsep ini antara lain mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang, meningkatkan kemampuan untuk hidup dengan lebih sederhana dan tidak terlalu materialistis, dan meningkatkan kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Jadi, teman-teman, mari kita mulai mempraktikkan hidup sederhana dan tidak terlalu materialistis dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan kemampuan untuk hidup dengan lebih sederhana dan tidak terlalu materialistis. Pada langkah ke-6 ini, kita akan membahas tentang pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Filosofi Stoa percaya bahwa kita harus secara teratur, merefleksikan diri kita sendiri dan memahami, bagaimana kita dapat menjadi lebih baik. Introspeksi dan refleksi diri adalah kunci untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang. Dengan introspeksi dan refleksi diri, kita dapat memahami kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Dengan introspeksi dan refleksi diri, kita dapat memahami bagaimana kita dapat menjadi lebih baik, dan meningkatkan diri kita sendiri. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita dapat praktikkan introspeksi diri, dengan merefleksikan pengalaman dan keputusan kita sendiri. Kedua, kita dapat fokus pada bagaimana kita dapat menjadi lebih baik dan meningkatkan diri kita sendiri. Ketiga,
Kita dapat praktikkan kesadaran diri dan refleksi diri untuk memahami bagaimana kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang. Contohnya, jika kita memiliki kesalahan dalam pengambilan keputusan, kita dapat merefleksikan kesalahan tersebut, dan memahami bagaimana kita dapat menjadi lebih baik dalam pengambilan keputusan di masa depan. Jika kita memiliki kebiasaan yang tidak baik, kita dapat merefleksikan kebiasaan tersebut dan memahami bagaimana kita dapat mengubahnya menjadi kebiasaan yang lebih baik. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan kemampuan untuk memahami diri kita sendiri dan menjadi lebih baik. Manfaat memahami konsep ini antara lain, meningkatkan kesadaran diri, dan kemampuan untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang, meningkatkan kemampuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan kita sendiri, dan meningkatkan kemampuan untuk menjadi lebih baik, dan meningkatkan diri kita sendiri. Jadi, teman-teman, mari kita mulai mempraktikkan introspeksi dan refleksi diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan kemampuan untuk memahami diri kita sendiri dan menjadi lebih baik. Pada langkah ketujuh ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunitas dan hubungan dengan orang lain. Filosofi Stoa percaya bahwa kita tidak dapat hidup sendirian, dan bahwa kita membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk hidup dengan lebih bahagia dan harmonis. Komunitas dan hubungan dengan orang lain adalah kunci untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang. Dengan memiliki komunitas dan hubungan dengan orang lain, kita dapat memperoleh dukungan dan motivasi untuk hidup dengan lebih baik. Dengan memiliki komunitas dan hubungan dengan orang lain, kita dapat memahami bagaimana kita dapat hidup dengan lebih harmonis dan damai. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita dapat praktikkan membangun hubungan dengan orang lain yang positif dan mendukung. Kedua, kita dapat fokus pada bagaimana kita dapat membantu dan mendukung orang lain dalam komunitas kita. Ketiga, kita dapat praktikkan kesadaran diri dan refleksi diri untuk memahami bagaimana kita dapat meningkatkan hubungan dengan orang lain. Contohnya, jika kita memiliki teman yang sedang mengalami kesulitan, kita dapat menawarkan bantuan dan dukungan untuk membantu mereka mengatasi kesulitan tersebut. Jika kita memiliki keluarga yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang, kita dapat memprioritaskan waktu dan energi untuk mereka. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mendukung orang lain dalam komunitas kita. Manfaat memahami konsep ini antara lain meningkatkan kemampuan untuk hidup dengan lebih bahagia dan harmonis, meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mendukung orang lain, dan meningkatkan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dan mendukung dengan orang lain. Jadi, teman-teman, mari kita mulai mempraktikkan membangun hubungan dengan orang lain yang positif dan mendukung dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mendukung orang lain dalam komunitas kita. Pada langkah ke-8 ini, kita akan membahas tentang pentingnya konsistensi dan ketekunan dalam menerapkan prinsip-prinsip filosofi Stoa dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi Stoa percaya bahwa kita harus secara konsisten dan tekun dalam menerapkan prinsip-prinsip ini untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang. Konsistensi dan ketekunan adalah kunci untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang. Dengan konsistensi dan ketekunan, kita dapat membangun kebiasaan yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang. Dengan konsistensi dan ketekunan, kita dapat mengatasi tantangan dan kesulitan dengan lebih efektif. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari?
Pertama, kita dapat praktikkan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip filosofi Stoa dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kita dapat fokus pada bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang melalui konsistensi dan ketekunan. Ketiga, kita dapat praktikkan refleksi diri dan evaluasi diri untuk memahami bagaimana kita dapat meningkatkan konsistensi dan ketekunan kita. Contohnya, jika kita ingin mempraktikkan meditasi setiap hari, kita dapat membuat jadwal yang konsisten dan memprioritaskan waktu untuk meditasi. Jika kita ingin meningkatkan kemampuan untuk mengelola emosi, kita dapat mempraktikkan teknik pengelolaan emosi secara konsisten dan tekun. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan dengan lebih efektif. Manfaat memahami konsep ini antara lain meningkatkan kemampuan untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang, meningkatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan dengan lebih efektif, dan meningkatkan kemampuan untuk membangun kebiasaan yang positif dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, teman-teman, mari kita mulai mempraktikkan konsistensi dan ketekunan dalam menerapkan prinsip-prinsip filosofi Stoa dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang, dan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan dengan lebih efektif. Kita telah membahas tentang filosofi Stoa dan 8 langkah-langkah untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Memahami filosofi Stoa memerlukan waktu dan usaha, tapi dengan memahami konsep-konsep dasar dan menerapkan prinsip-prinsipnya, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang. Dengan memahami dan menerapkan 8 langkah-langkah filosofi Stoa, yaitu memahami konsep dasar, kesadaran dan kehadiran, menerima diri sendiri dan orang lain, memaafkan dan melepaskan emosi negatif, hidup sederhana, introspeksi dan refleksi diri, komunitas dan hubungan dengan orang lain, serta konsistensi dan ketekunan, kita dapat meningkatkan kemampuan untuk hidup dengan lebih bijak dan tenang. Jangan ragu untuk memulai memahami dan menerapkan filosofi Stoa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesabaran dan ketekunan, kita dapat mencapai perubahan yang positif dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton konten ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi, mari kita mulai menerapkan filosofi Stoa dalam kehidupan sehari-hari kita dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Semoga kita semua dapat hidup dengan lebih bijak dan tenang.